Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'u sifatil kamaliyah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالة العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفارا. Para bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan kita. Amin. Dan mudah-mudahan pula senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala mencucuri rahmatnya kepada kita semua dimanapun kita berada. Amin. Sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mengisi sisa-sisa umur kita ini dengan menambah ilmu pengetahuan agama serta insya Allah dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau rumah itu gelap, di luar ada cahaya matahari, berarti rumah gelap itu bukan kada ada cahaya, melainkan kitanya haja kadahapun membuka lawang, kadahapun membuka jendela, kadahapun membuka tirai, sehingga cahaya itu kadamu masuk ke dalam rumah kita. Jadi ketika siang hari matahari terang benderang, bukan ada cahaya. Kenapa rumah kita gelap? Karena kita kadahapun membuka lawang dan jendela tadi. Begitu juga perumpamaan. Apabila hati kita gelap, bukan berarti taufik dan hidayah Allah itu kada ada. Cuman apa? Karena kita kadahapun membuka lawang dan jendela, sehingga hidayah Tuhan kada mau masuk ke dalam hati kita. Inilah perumpamaan orang-orang dahulu, masyayikh dahulu, khususnya pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada di sini menerangkan 5 cara atau 5 macam cara ketika kita merasakan hati kita ini penuh dengan kegelapan. Makna dengan penuh dengan kegelapan itu apa? Apakah kalian dapat petunjuk tadi? Kalian maknanya hidup tanpa arah dan tujuan. Ini makna hati di dalam kegelapan. Lalu para ulama menerangkan Abdullah Al-Antaqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Nasahihul Ibad halaman 54 menerangkan khamsun huna min dawa'il qalbi. 5 macam perkara ujar sidin di sini termasuk daripada pengobat hati. Manakala kita sakit kepala, tentu hendak berobat.
mencari kita obat paramik. Kan kita kan biasanya paramik lawan ludrik. Apabila sakit gigi, itu kan kebiasaan kok sakit. Kan gitu. Sakit pinggang, hendak berobat juga. Sakit ampun, sakit pinggang, tak orang juga. Menginum akar-akar atau mencari akar pinang. Itu tuh. Nah, kemudian di sini ketika hati kita penuh dengan kegelapan atau inda qiswatihi, ketika keras hati kita, petunjuk kadang masuk, maka ujisidin di sini ada 5 macam cara mengobatinya. Apabila hati kita ini karena fitnah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, aku kan ditakutan kalian tuh miskin, aku kan ditakutan kalian tuh fakir, nang kutak-kutani fitnah masuk ke dalam hati kalian. Nah, salah satu hati kita karena fitnah, nang asalnya kita ke majelis ilmu agama, ada lagi ke majelis ilmu agama. Itu salah satu. Nah, asalnya imbah maghrib engkau membaca surah Yasin, Tabarak, Waqiah, surah Al-Fatah, timbul ada lagi membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu tak masuk karena fitnah hati kita karena fitnah. Jadi karena fitnah itu bukan masalah ini itu, ada ketika kita ulir beribadah berarti hati kita sudah kena fitnah. Apalagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menerangkan ketika hati mereka lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka sudah kena fitnah. Lupa Tuhan sudah. Lupa terhadap Allah penguasa langit, penguasa bumi. Nah, lalu di sini yang pertama, mujalasatu shalihin. Ketujuh, berduduk-duduk, berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang saleh, ahlul khair, maksudnya orang-orang ahli kebaikan. Untuk mengapa? Huduru, yaitu menghadiri majalisil wa'zi, majelis-majelis nasihat, wa akhbari salihin, dan kabar orang-orang saleh. Ketika kita duduk-duduk berkumpul-kumpul dengan orang-orang saleh, itu termasuk membuka hati kita, mencahayai hati kita. Nah, panang didengar cerita orang-orang saleh waktu dahulu yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu itu apabila berbuka puasa, mereka berbuka puasa itu kada memakan barang yang bernyawa. Itu dalam kitab Lataiful Minah. Kata Sayyidi Syekh Asy'arani, mereka kada memakan barang bernyawa. Iwa, hayam, kada dimakan mereka. Cuma ini kisahnya orang wali kan? Kisah orang-orang saleh, orang-orang dekat dengan Allah. Lalu ditakuni kenapa bubuhan sampian ini kadang memakan barang yang bernyawa ketika puasa. Lalu ujar mereka agar bujur-bujur menundukkan hawa nafsu. Agar bujur-bujur menundukkan hawa nafsu. Ada kita terkadang dapat betul udah para seharian nampol buka dia istilah macam-macam juga ada namu pangga. Mulai haruan sampai WhatsApp ada macam-macam warna. Kenapa? Kalau orang dahulu bagaimana mencapai derajat menundukkan hawa nafsu puasa. Cuma beretaan manusia itu beretaan benafsu. Dia ada benafsunya kemarin manusia. Cuma kalimatnya bukan karena hawa nafsu. Beretaan manusia benafsu, cuma hidupnya bukan karena hawa nafsu. Nah, inilah tujuan mereka menundukkan hawa nafsu. Sehingga setelah sampai mereka menundukkan hawa nafsu, melihat mereka barang makanan, melihat di sebelah situ ada barang makanan dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada
sehingga barang makanan yang terbang, terbang beparak hadapan mereka. Kambing berpanggang, terbang kambing berpanggang itu berendak di mana di hadapan mereka. Allah beri kemuliaan karena menahan hawa nafsu mereka. Dia bilang tangan nak bergerak hendak mengambil kambing tadi, kambingnya langsung berpanggang masuk ke mulut. Ada min ahwali awliyaillahi subhanahu wa ta'ala wa salihin. Inilah artinya keadaan para kekasih Allah dan orang-orang saleh. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan sesuatu yang jauh, mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam tanah, menurunkan sesuatu di atas langit. Cuman apa? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang saleh. Nah, kita ketujuh mendengar cerita-cerita orang saleh ini, itu termasuk menggugah hati kita untuk dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketujuh kita salah satunya tata cara membuka hati yang tertutup, menenangkan hati yang gelisah, menjadikan hati bahagia. Salah satunya adalah dengan ketujuhnya duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang bagus, orang-orang yang penuh nasihat. Cuma wajahnya kita jarang lagi melihat orang itu duduk melawan, jarang lagi di pelataran, bukan mau jarang banget wajahnya. Imbah tarawih mungkin umpama jarang. Napa wayahnya kawan duduk wayah ini nang kebanyakannya HP Android. Kebanyakannya tuh dibuncul manahnya kan. Di buah pisang ya kawan HP kawan. Kan gitu. Tergantung kita isi di dalam HP itu apakah orang-orang saleh atau kada. Kan banyak media sosial belang membuka ada Ustadz Somad umpama belang buka lagi ada lagi umpama di lidah kita berapa guru syekh, guru bagi syekh, guru wajib, guru macam-macam guru banyak. Pembacaan di sulaha umpama dibuka banyak. Berarti ketika ini duduk berkawan dengan HP di bawah pisang atau di mana, siapa teman duduknya? Oh, ternyata di HP ada para penceramah yang hebat. Ada orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Kan gitu. Di mana kita duduk, di situ kita buka. Cuma dia bilang membuka, kadang-kadang sekalinya napa paketnya habis. Cuma hendak ada. Nah, cuma kebiasaan kita ini banyak aja bawa WP sudah. Kan gitu. Di mana membuka, nang apa masalah kita buka. Belang artinya bagaimana tata cara ini Syekh Ano, bagaimana tata cara ini Kiai Haji Ano, ada harusnya kan kita tergantung kita aja lagi. Nah, itulah artinya zaman wayah nih. Kenapa? Karena kita media sosial ini banyak sudah lalu mudah sedikit. Cuman itu kawan duduk yang sebenarnya kah? Para kawan duduk sebenarnya terkadang kemana-mana dengan kawan ini di kalangan gitu kan HP ini memicik sampai terdingan gitu memicik HP kan gitu tuh kau isi gitu sampai itu jadi termasuk kawan itu artinya di mana kita di situ ada. Cuman itu kawan sebenarnya kah masih belum lagi. Jadi HP masih belum kawan sebenarnya masih aja mau habis baterai dia habis baterai bisa hanya mancis. Nah lalu mana kawan sebenarnya sahabat atau kawan yang sebenarnya itu adalah geritik hati kita. Geritik hati kita nih kawan sebenarnya kemana kita kasih topinya. Apabila hati kita nih bergeritik nang baik-baik aja, mengisi dengan niat-niat yang baik, berarti apa? Kawan kita itu adalah kawan yang terbaik. Contoh, ada niat di dalam hatinya bersembahyang tarawih umpama hendak tadarus, berarti apa? Kawannya yang terbaik.
Imbas sembiang asar ujung geritik hatinya aku nenek henang kulak-kulakan. Abas sidakah ini macam-macam umpama berarti apa? Kawan menggeritik hatinya lah yang terbaik. Cuma ada dua menggeritik hati, ada yang baik, ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua geritik hati yang kada baik. Kan kita. Nah, apabila nang kada baik geritik hati, maka si kada baik juga dengannya kawannya sampai keguringan begitu terus dalam hati. Ujian geritik hati sasapu umpama maka yang terbayang di benaknya ada jenis sasapu. Makanya nah apa geritik hati kita itu akan mempengaruhi kepikiran kita, setelah mempengaruhi kepikiran kita akan mempengaruhi ke dalam kelakuan kita. Jadi orang-orang bahari itu jangan lupa berzikir bertasbih kepada Allah. Berarti ketika dia berzikir bertasbih kepada Allah, berarti nampaknya dikelilingi oleh orang-orang baik. Siapa orang-orang baik? Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika geritik hatinya kurang bagus, siapa yang mengelilingi? Para jin dan syaitan. Kan gitu kan? Jadi kita ini tergantung geritik hati kita. Sahabat yang sebenarnya adalah geritik hati. Nah, jadi kalau di sini menerangkan ujian sidin apa? Rancaki duduk dengan orang-orang saleh. Maka kita ini kada lepas dengan geritik hati. Bila geritik hati hendak menolong saudara seiman seagama saja, berarti ini duduk terus dengan orang-orang saleh di dalam dirinya. Nah, dan apabila niat kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Wallahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Lalu berniatnya dalam hati ini, siapapun yang membutuhkan pertolongannya akan membantu semampunya. Kan kita jangan juga di semampunya. Habis umpama diunjuk banyak terkadang di dalam hukum fikih hukum bersedekah itu terkadang haram. Kan bersedekah itu macam-macam hukumnya, cuma terkadang haram. Napa hukum sedekah dalam kitab Taqrir atau Sadidah menerangkan satu hukum sedekah itu wajib kita bersedekah. Apabila kita ada bersedekah bisa kita. Nang kayak apa? Nang wajib apabila kita nih berjumpa dengan orang nang kelaparan, imbasnya kita ada berisi, kita ada menunjuki orang kelaparan itu dengan syarat lebih pada kita, lebih dari kebutuhan kita, maka haram kita ada mendekati orang. Contoh kita di hutan bakabun bersanggup nih umpama 12 macam kata keluar. Jadi lewas di hutan bertemuan orang nang sasak 3 hari di sini aku kada makan udah di hutan ini karena di hutan ada apa dimakan lama orangnya mie ada 3 bungkus umpama lagi sisa bila kada menyedekahkan sebungkus dosa kita karena lebih daripada kebutuhan ini. Cuma apabila sebungkusannya kenapa ada harapkan ada lebih kan gitu. Inilah hukum agama. Nah, kedua sunat memang bersedekah secara hukum asal itu sunat. Nah, ketiga makruh. Napa makruh bersedekah? Makruh bersedekah terhadap barang makanan nang kada layak untuk disedekahkan. Contoh pisang buruk. Contohnya nih. Nah, hukumnya menurut dalam kita makruh. Artinya kada pacar kalau dimakan. Kan gitu tuh. Cuma kalau orang dia makanan lain ada masalah, berarti hilang makruhnya. Ini untuk dimakan. Cuma ada 2 macam yang ada makruh. Kenapa? Bersedekah. Jadi asal kalimat dalam kitab tuh makruh bersedekah sesuatu barang yang ada layak kan gitu kan. Yang ada layak untuk disedekahkan.
Cuma ada dua macam nang boleh nang hilang terangkat hukum makruh. Satu, baju seburuknya tetap kalau dipakai. Jadi ada makruh menyedekahkan baju buruk kan gitu. Emang kita di sini mungkin baju nang ada pakai. Cuma terkadang dibungkus orang, ada orang hargit. Adakah baju yang ada pakai? Ada buat orang berapa dos, sekian dos buat orang enggak? Buat orang dikirim karena berapa dos kirim. Taman apa hubungannya mengirim Allah alam? Cuma apa membantu orang yang ada membantu di negeri lain. Bisa juga ada di daerah kita, di daerah lain ada yang membutuhkan. Jadi baju seburuk-buruknya tetap ada makruh, tetap dapat pahala kita bersedekah. Masuk rupiah buruk. Masuk rupiah ini berkuah kan ya. Semakin buruk semakin berkuah gitu. Nah kedua, kada makruh menyedekahkan duit. Seburuk-buruknya duit tetap kada nang baca-baca 100.000 kan gitu tuh. Nah, jadi dua macam yang ada makruh. Duit lawan pakaian. Barang yang lain makruh hukumnya. Ini untuk menambah wawasan agama kita. Artinya ketika kita hendak bersedekah, ada kalak sembarangan kita bersedekah. Kita harus mengikuti aturan-aturan hukum agama. Makanya kalau engkau hendak bagus di dalam masalah muamalah, berhubungan dengan manusia, tundukkan dirimu ke hukum fikih. Jikalau engkau hendak bagus geritik hati engkau, tundukkan ke ilmu tasawuf. Jikalau hendak bagus masalah ilmu tauhid tentang ketuhanan, tentang etikat negeri akhirat, tundukkan hati engkau kepada ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan tauhid. Maka akmal, maka sempurna. Kan gitu. Nah kemudian yang terakhir haram bersedekah. Nah kayak haram bersedekah apabila duit atau barang nang pacang disedekahkan ini untuk kebutuhan keluarga. Untuk kebutuhan keluarga. Bersedekah umpama ya ada bapak marah kalau ada lagi umpama nih. Jadi menurut hukum belang bulik ke rumah kuciakan baca. Kuciakan nang di rumah sehingga jutaan duit umpama anak uco umpama ada bini ini udah habis bisa letakkan. Nah hukumnya haram menurut dengan kita. Jadi nama keperluan di rumah tangga lebih hebat daripada menyedekahkan. Makanya hukumnya haram apabila ada lebih daripada nang di rumah tangga. Ayolah hukum agama mengatur kalau juga sembarangan kita bersedekah. Nah jadi kembali kepada kisah asal tadi, 5 perkara daripada pengobat hati tadi, yaitu 1, aku duduk dengan orang-orang saleh. Jadi kenapa orang saleh sebenarnya tadi geritik hati kita. Waktu kita kegenangan dengan ceramah guru wahid kita rancak mendengar ceramah ini juga. Belang kita kegenangan bergeritik hati kita, berarti ketika nintu geritik hati engkau duduk bersamanya. Nah kemudian lagi di sini yang kedua, wa qira'atul Quran. Nah kedua sekira hati kita ini bercahaya, hati kita ada arah, diri kita ini ada arah dan tujuan, yaitu rancaki membaca ayat-ayat Al-Quran, bitadabbur fil makna, dengan mentadabburi maknanya. Maksud tadabbur itu apa enggak? Maksudnya hikmah di balik bacaan itu. Contoh kita malam Jumat atau siang Jumat membaca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi. Kenapa hikmah di balik surah Al-Kahfi? Salah satunya menceritakan tentang persahabatan
bersahabat dengan iman, rela mereka pergi dari negeri mereka menuju Wuhan dengan ditemani 2 seekor anjing kecil. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini membutuhkan kawan. Karena di dalam Ashabul Kahfi itu kan ashab kawan-kawan nang berbeda dibuka kan gitu kan. Berarti hikmahnya apa? Salah satunya manusia ini dah kawa susurangan. Harus ada bakawan kan gitu. Harus ada bakawan. Dah kawa susurangan. Nah, itu gambaran di dalam Ashabul Kahfi bakawan. Mana wayah ini artinya ada ngarang grup WA, ada grup keluarga, grup majelis, grup pengajian, kan gitu tuh. Itu termasuk ashab juga kawan di grup. Dan jadi artinya ada juga disuruh untuk mencari kawan. Untuk apa? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang kalau nak hukum keluar di grup kemudian itu cek keluar di grup umpama napa hukumnya. Nah, itu terkadang ada hukum-hukumnya kan. Makruh wajib kan itu keluarnya sunat. Ada hukum-hukum ulama-ulama. Cuma yang bagus apa hikmah di balik kita membaca surah Al-Kahfi, hikmah salah satunya hidup ini disuruh bakawan. Disuruh bakawan. Semakin banyak kawan, semakin banyak mandulaan. Semakin banyak mandulaan. Karena ngaran manusia, ini ngaran manusia untuk nambah wawasan agama kita. Ngaran manusia ini satu sisi inya bahagia, di satu sisi ada nama ulah jadi pemikirannya. Artinya ada nama ulah inya sadih satu sisi. Dalam satu sisi inya ini berujung, dalam satu sisi inya ada yang rugi. Dalam satu sisi inya gembira, satu sisi ada yang bersedih. Nangaran manusia, kadang-kadang inilah manusia sudah. Terkadang inya berada di bawah terik panasnya matahari, dan terkadang inya berada merasakan dinginnya titisan air hujan. Ini manusia. Makanya kita ini apa ngaran manusia nih saling doa mendoakan. Kalimatnya itu saling doa mendoakan. Semakin banyak kawan, semakin banyak mendoakan. Sampai gambar di mana gambar? Kan ngaran 4 grup WA. Lalu sampai gambar aja mengeliling di mana di Ka'bah. Kenapa mengeliling di Ka'bah? Kawan di situ ada yang mendoakan di sisi Ka'bah. Mudahan yang berada di gambar ini mendapat rahmat taufik Allah, berkah di sisi Ka'bah. Kan gitu. Berkah di sisi Ka'bah. Nah ini ibaratnya kurang-kurang yang banyak melawan saling doa mendoakan. Nah lalu tadi artinya apa hikmah di dalam Al-Quran tadi surah salah satu yang kita baca umpama tadi surah Al-Kahfi, hikmah di balik surah Al-Kahfi salah satunya banyak bakawan. Artinya jangan kada bakawan. Karena suatu saat Al-Quran. Jadi selama kita ada diberi Allah kesempatan, sebelum Al-Quran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rancang kita baca. Karena pada akhir zaman kita bangun bukan lihat. Setelah kita bangun subuh, marang biasa kita membaca Al-Quran. Kita ambil Al-Quran, kita cium itu Al-Quran karena kalam Allah liikramih, karena kita memuliakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita buka tulisan putih, buka ada lagi tulisannya kertas putih warna, buka lagi kertas putih warna, ada lagi tulisan Al-Quran. Allah angkat Al-Quran di permukaan bumi ini. Itu kata Imam Huzaifah ini salah satu sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Huzaifah salah satu sahabat baginda Rasulullah
para sahabat lain beta pun tentang keutamaan. Kalau aku di sini beta pun tentang masalah nang aneh-aneh. Setelah Islam maju, Islam jaya, Islam menyebar kemana-mana, apakah wahai Rasulullah Islamnya akan hancur? Islam ini akan kayak ini? Kan gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan dipadahkan rahasia akhir zaman kepada Imam Hudzaifah. Jadi nak mencari hadis rahasia akhir zaman, tulis di situ Hudzaifah, salah satu sahabat baginda Rasulullah, karena di sini rahasianya. Kan gitu kan? Makanya sayati ala ummati zamanun, selagi akan datang suatu masa, suatu zaman terkepada umatku, yaitu tekina Al-Quran itu diangkat dari permukaan bumi ini. Ingat akan pula dia buka kertas, tinggal kertas suara, buka orang tinggal kertas dada lagi, sebiji alif ke dada. Mengingatkan hafalan, artinya hafal 1 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz sampai khatam. Menyatakan ternyata akan diingat lagi dalam hati Allah, angkat dalam hati hamba makhluk Allah Al-Quran yang mulia ini. Mulai alif ingat akan kadi, ingat lagi di alif. Mulai waw ingat akan pulang kadi, ingat lagi di waw. Kayak apa waw? Ya ingat akan kada di tahu dia lagi. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas kada kebenangan lagi rancak kita baca ini. Cuma apa? Hari-hari kita baca. Cuma ketika sudah Allah angkat ini Al-Quran, sahuruf jua pun kita akan ingat lagi. Lihat di tulisan di dinding rajin ada tulisan, ada lagi bertulisan dalam beritaan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kalamnya di permukaan bumi ini. Dan ini akan terjadi kaitan pada akhir zaman. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menerangkan tentang berita akhir zaman ini. Jadi selama ayat Al-Quran itu masih ada, maka kita rencaki membaca dan kita tadarusi khususnya pada bulan Ramadan ini. Nah, orang membaca surah Al-Fatah, mengurai surah Al-Fatah. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatah, tulis 26 rasanya sebanyaknya 29 ayat. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatah, apapun yang tertutup di dalam dirinya akan Allah bukakan. Kenapa kan yang tertutup? Rezekinya yang tertutup, Allah luasakan rezekinya. Kemudian lagi, apabila dia orang dhaif, apabila dia orang yang lemah kuya, Allah kuatkan. Apabila dia orangnya nangka ini, akan Allah beri kelebihan. Artinya itulah kelebihan keutamaan surah Al-Fatah. Dan di mana asbabun nuzul surah Al-Fatah, sebab-sebab diturunkannya surah Al-Fatah. Makanya di surah Al-Fatah itu kan, inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Terus kita baca sampai habis 29 ayat. Urang nang hari-hari membaca itu dia lemah, Allah kuatkan. Sedikit rezeki Allah banyakkan. Apabila ia lemah, apabila ia hatinya tertutup, Allah bukakan. Itu keistimewaan surah Al-Fatah. Dan insyaallah hanya kita sambung di mana asbabun nuzul surah Al-Fatah, sebab-sebab diturunkannya surah Al-Fatah ini. Jadi napa pertemuan kita pada pagi ini, pada pagi puasa ini, yaitu salah satu hikmah atau kesimpulannya, yaitu ketika hati kita gelisah, ketika hati kita gelap, maka kata ulama menerangkan satu rancaki duduk dengan orang-orang saleh, yang kedua rancaki membaca Al-Quran dengan bertadabbur. Salah khilaf mohon maaf, mohon rida, mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.